Shalom, senang bertemu kembali dengan teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Herman. Saya hari ini mau bersharing tentang kesaksian pengalaman hidup saya ketika saya berjalan dengan Tuhan, yaitu pengalaman ketika saya masuk kolong truk. Berbagai pengalaman hidup saya banyak alami pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Sebelumnya, izinkan saya membagikan satu ayat firman Tuhan, Ibrani bab 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudara-saudari. Nah, saya mulai ya kesaksian singkat saya. Ceritanya begini. Waktu itu, saya masih kuliah kedokteran semester 1. Sekitar kira-kira bulan September. Saya biasa pulang pergi naik motor dari Bekasi ke kampus saya, yaitu kampus Ukrida. Sebelum pergi ke kampus atau pulang dari kampus, saya selalu berdoa singkat. Doa saya begini, Tuhan Yesus, saya mau pergi ke kampus, atau Tuhan Yesus, saya mau pulang ke rumah. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu iman saya. Karena saya khawatir naik motor itu sangat beresiko. Oleh karena itu, saya serahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan. Suatu ketika, saya pulang dari kampus siang hari. Saya ke salah satu bengkel di Tanjung Priok untuk perbaiki motor. Pulang dari bengkel karena kepala rasanya penat sekali, ingin buru-buru pulang ke rumah, langsung tidur. Jadi, saya agak ngebut. Karena melihat lampu lalu lintas menjadi kuning, saya tambah gasnya supaya nggak kena lampu merah. Tetapi masalahnya, pas saya mendekati kedua truk, sedangkan saya di tengah-tengah, kedua truk tersebut malah semakin mendekat satu sama lain. Jadi, kalau saya nekat melewati, pasti saya terjepit di muka kedua truk tersebut. Jadi, mau nggak mau saya harus mengerem dengan rem tangan dan rem kaki. Saat itu terjadi saat yang bersamaan, nggak sengaja saya lihat ke aspal jalanan, ada sisa oli. Langsung saya ketakutan. Walah gawat, pas saya rem bawahnya ada oli. Di pikiran saya, wah bisa meleset nih ban motor saya. Benar saja saudara-saudari, ban motor saya terpleset dan saya ketakutan setengah mati karena akan masuk kolong truk. Saya langsung teriak dan berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Akhirnya saya masuk kolong truk dan truk itu tetap melaju dengan kecepatan pelan. Saya sangat ketakutan karena saya teringat beberapa orang yang saya lihat terpisah antara kepala dan badannya yang saya saksikan waktu itu. Saya takut mati, teringat juga bahkan dosa-dosa yang saya lakukan, dan saya belum sempat membenahi diri saya dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong selamatkan saya belum mau mati. Saya banyak dosa, kalau mati bisa masuk neraka. Saya belum berbakti kepada orang tua saya, beri saya kesempatan. Tahu saudara-saudara apa yang terjadi setelah saya doa sejenak itu? Tiba-tiba terlintas dalam kepala saya film Jackie Chan waktu masuk kolong truk. Saya juga heran, kok lagi kalut seperti itu bisa terlintas film Jackie Chan masuk kolong truk. Entah gimana, perasaan takut saya mulai hilang dan saya mulai agak tenang. Dan saya mendengar dari dalam hati saya suara sangat lembut berkata, ikuti apa yang kamu lihat itu. Lihat saudara-saudari, ketika kita hidup percaya kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan menyertai saudara dan saya. Firman Tuhan
Dikatakan di Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tanpa pikir panjang, saya langsung taat dan ikuti gerakan Jackie Chan saat masuk kolong truk, yaitu menyelaraskan badan saya yang tadinya posisi horizontal, sedangkan truk vertikal menjadi sejajar dengan truk yang vertikal. Tetapi rupanya tidak mudah loh saudara-saudari, karena melihat kondisi kolong truk yang sempit itu, sehingga saya harus mengangkat kepala saya pelan-pelan supaya tidak terantuk dengan besi di atas kepala saya, sambil menggeser pelan-pelan badan saya, tangan dan kaki saya. Hal itu tidak mudah, karena truk masih berjalan terus walaupun lambat. Dalam benak saya, yang terpenting adalah kepala dan badan selamat dulu. Pas badan dan kepala saya selamat, tinggal kedua kaki saya yang harus diselamatkan. Tetapi karena truk itu terus melaju, saya hanya sempat menarik satu kaki saya saja. Sedangkan satu kaki saya dilindas truk yang saat itu bawa beban berat sekitar 7-10 ton. Saya melihat dengan mata saya sendiri, punggung kaki saya dilindas oleh ban truk. Saya ketakutan setengah mati dan tidak dapat membayangkan hidup hanya dengan satu kaki. Dan saya teriak sekali lagi sambil tutup mata saya, nggak berani melihat kaki saya hancur dilindas truk. Saya berkata, "Tuhan Yesus, tolong selamatkan kaki saya. Saya nggak mau kaki saya hancur. Saya nggak mau hidup cacat. Buat apa hidup Tuhan kalau cacat, nyusahin orang tua dan orang lain?" Saat saya memejamkan mata dan berdoa, saya merasa, loh, kok ban yang melewati kaki saya ringan sekali, seperti dilindas ban sepeda rasanya. Beberapa detik saya nggak buka mata, dan ketika buka mata, badan saya sudah tidak lagi di kolong truk, dan truk tersebut sudah berada sekitar 50-100 meter jaraknya dari saya, dan saya melihat motor saya hancur ditarik-tarik truk tersebut, seakan-akan motor itu sebagai ganti nyawa saya. Kemudian saya berusaha melihat kaki saya tidak hancur dan bisa digerakkan. Saya sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan atas penyelamatan diri saya dari maut tersebut. Seperti kata Daud dalam Mazmurnya, di Mazmur bab 54 ayat 4, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Dan dikatakan di Mazmur 121 ayat 2, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Besoknya, kaki saya yang dilindas truk itu bengkak dan jalan saya agak pincang. Kemudian saya ke RS Husada minta di ronsen. Dan dokter IGD-nya bertanya, "Kenapa kakinya?" Saya ceritakan bahwa kaki saya dilindas truk kemarin. Tetapi sayangnya, dokter itu tidak percaya dan berkata, "Kalau kakimu dilindas, nggak akan utuh seperti itu." Saya hanya berkata, "Itulah yang saya alami, dok. Nggak apa-apa dokter nggak percaya. Yang penting di ronsen aja kaki saya, dok." Nah, setelah ada hasil ronsennya, dokternya berkata, "Tuh, lihat, hasil ronsennya bagus, nggak ada retak sama sekali. Kalau dilindas truk, nggak mungkin nggak ada retak." Saking senangnya, saya nggak peduli lagi dokter itu mau percaya atau tidak. Saya hanya bersyukur akan mujizat Tuhan, karena diingatkan lewat dokter yang tidak percaya tersebut, bahwa kalau diinjak truk, nggak mungkin seperti ini baik-baik saja. Dan ini semua bisa terjadi hanya karena Tuhan menyertai dan melindungi saya. Saudara-saudari yang terkasih,
saya mengajak saudara-saudari untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara-saudari. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan jimat, jangan andalkan berhala-berhala, patung, dan lain sebagainya. Hanya andalkan Tuhan dalam hidup saudara-saudari. Dikatakan di dalam kitab Yeremia ayat 17, di kitab Yeremia bab 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya dalam berbagai masalah dan peristiwa hidup ini. Ketahuilah, dikatakan di Yesaya bab 59, dikatakan di Yesaya bab 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lewat kesaksian saya ini, saya mengajak saudara-saudari untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara-saudari, dan sadarilah bahwa Tuhan ada selalu beserta saudara dan saya. Demikianlah kesaksian yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.